Sepasang sepatu kulit pria diletakkan miring di teras rumah kakak ipar saya. Saya hanya butuh 1 detik untuk mengenalinya. Itu sepatu suami saya. Padahal pagi tadi dia bilang ada pekerjaan di kantor sampai malam. Saya mendorong pintu yang tidak terkunci. Dari ujung koridor terdengar suara air shower. Dan di sela air itu, suara tawa seorang perempuan yang ditahan-tahan. Lalu, suara berat suami saya. "Pelankan suaramu. Nanti kalau ada yang datang bagaimana?" Saya tidak menjerit. Saya tidak menangis. Saya menutup pintu depan dengan pelan. Lalu, saya mengeluarkan ponsel dan menelpon kedua mertua saya. "Bu, Pakistan, tolong datang ke rumah Mbak Wulan sekarang. Ada yang harus Bapak dan Ibu lihat sendiri." Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Kisah hari ini tentang sebuah sore yang menghancurkan segalanya dalam hitungan menit. Tentang seorang istri yang dikhianati bukan oleh orang asing, melainkan oleh orang-orang yang dia panggil keluarga. Sebelum kita mulai, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita dengarkan sampai akhir. Nama saya Maya. Usia saya 38 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan logistik di kawasan Sudirman. Sudah 12 tahun saya menjadi istri. Saya kira saya mengenal rumah tangga saya sendiri. Ternyata saya keliru. Suami saya bernama Reza, 42 tahun. Dia punya sebuah bengkel mobil di pinggiran Bekasi. Dulu, saat saya menikahinya, dia laki-laki yang sederhana. Tangannya selalu berbau oli, tapi hatinya saya kira bersih. Kami tinggal di sebuah rumah di kawasan Bintaro. Rumah itu berdiri di atas sebidang tanah warisan dari ayah saya. Ayah memberikannya kepada saya sebelum beliau meninggal. Saya tidak pernah membanggakan hal itu di depan keluarga suami. Saya pikir, untuk apa? Kami satu keluarga. Kakak ipar saya bernama Wulan, 36 tahun. Istri dari kakak Reza. Namanya Mas Hendra. Wulan, perempuan yang manis. Bicaranya lembut. Rambutnya selalu tertata. Orang asing yang baru pertama bertemu pasti langsung menyukainya. Saya pun dulu begitu. Saya menghormatinya seperti kakak kandung sendiri. Ibu mertua saya, Bu Sri, 60 tahun. Beliau perempuan yang keras. Sejak hari pertama saya masuk ke keluarga ini, saya selalu merasa kurang di matanya. Kurang pandai, kurang tahu diri. Sementara Wulan, apapun yang dia lakukan selalu benar. Saya masih ingat, di tahun-tahun awal pernikahan, betapa kerasnya saya berusaha menyenangkan Bu Sri. Saya bangun pagi-pagi memasak. Saya membantu segala urusan rumah. Saya tidak pernah membantah. Tapi sekeras apapun saya berusaha di mata beliau, Wulan selalu lebih baik. Kalau Wulan memasak, itu lezat. Kalau saya memasak, kurang garam. Kalau Wulan diam, itu sopan. Kalau saya diam, itu sombong. Saya lelah. Tapi saya tidak pernah mengeluh. Saya pikir suatu hari beliau akan melihat ketulusan saya. Suami saya pun jarang membela saya. Setiap kali ibunya menyindir, Reza hanya diam. "Sudahlah, Maya, namanya juga ibu. Kamu yang mengalah saja," katanya. Selalu saya yang harus mengalah. Selama 12 tahun, saya menelan setiap ketidakadilan itu demi menjaga keutuhan keluarga. Saya tidak tahu bahwa keutuhan yang saya jaga itu sebenarnya sudah lama keropos dari dalam. Bapak mertua saya, Pak Hardi, 64 tahun. Beliau jarang bicara. Sepanjang hari hanya duduk di teras, menyeruput kopi, menonton burung di sangkar. Saya kira beliau lelaki yang tak peduli apa-apa. Saya keliru lagi. Justru beliau yang paling banyak melihat. Sore itu bermula dengan sangat biasa. Saya baru pulang dari kampung, membawa beberapa kantong oleh-oleh, ikan asin, terasi, dan kue-kue dari ibu saya. Ponsel saya berdering. Mas Hendra menelepon. Suaranya tergesa-gesa. "Maya, Mas lagi sibuk di bengkel sama Reza, tidak bisa pulang. Kalau kamu sempat, tolong antarkan oleh-oleh dari kampung ke Mbak Wulan ya. Dia sendirian di rumah." Saya langsung setuju. Mas Hendra selama ini dikenal sebagai pria baik. Saya menghormatinya. Saya mengikat bungkusan oleh-oleh dengan rapi, lalu mengendarai mobil ke rumah mereka di kawasan Cinere. Dalam hati saya bahkan berpikir, syukur. Sudah lama saya tidak mampir.
Hari ini sekalian mengobrol dengan Wulan. Saya tidak memberitahu lebih dulu. Saya yakin pada jam segitu hanya ada Wulan sendirian di rumah. Mas Hendra di bengkel. Suami saya. Katanya tadi pagi, ada pekerjaan di kantor sampai malam. Namun begitu saya menghentikan mobil di depan gerbang. Hati saya terasa janggal. Gerbang hanya tertutup, tidak dikunci. Motor Wulan masih terparkir di halaman. Itu bukan hal aneh. Yang aneh adalah sepasang sepatu kulit pria di teras, diletakkan miring. Sepatu yang selama bertahun-tahun saya bersihkan sendiri dan saya letakkan di samping lemari kami. Saya terpaku beberapa detik. Tangan saya masih memegang kantong oleh-oleh. Jantung saya berdebar kencang. Tapi saya memaksa diri berpikir positif. Mungkin Reza mampir membantu Mas Hendra. Mungkin dia memeriksa instalasi listrik. Saya berusaha menenangkan diri. Saya mendorong pintu dan masuk ke ruang tamu. AC menyala, sangat dingin. Di atas meja ada segelas es teh dan secangkir kopi hitam yang belum habis. Es batunya hampir mencair seluruhnya. Kedua ponsel tidak terlihat dimanapun. Suasana rumah begitu hening. Keheningan yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Dari ujung koridor, terdengar suara air shower. Di sela suara air itu, samar terdengar tawa seorang perempuan. Tawa yang seperti ditahan, tapi tetap lolos keluar. Saya memanggil, Mbak Wulan. Maya antar oleh-oleh nih. Tidak ada jawaban. Saya melangkah lebih jauh. Tepat saat itu, dari arah kamar mandi, terdengar suara berat seorang pria. Pelankan suaramu. Nanti kalau ada yang datang bagaimana? Seluruh tubuh saya membeku. Saya sudah mengenal suara itu selama 12 tahun. Lalu, suara Wulan menyahut. Manja. Menjijikan. Kamu takut apa? Mas Hendra kan tidak mungkin pulang jam segini. Kalau si Maya itu, dia bahkan tidak akan curiga apa-apa. Si Maya itu, dia menyebut nama saya seperti menyebut nama pembantu. Suami saya tertawa kecil. Tawa yang dulu saya kira hanya untuk saat-saat bahagia kami berdua. Ternyata tawa itu juga dia berikan kepada perempuan lain di kamar mandi rumah kakaknya sendiri. Ada beberapa guncangan yang tidak membuat seseorang langsung menangis. Guncangan itu tidak datang dalam bentuk teriakan, bukan dalam bentuk tamparan. Dia datang dengan sangat berat, begitu hening, hingga jantung saya seakan berhenti berdetak. Kaki saya seolah bukan lagi milik saya. Satu hal yang saya lakukan adalah saya tidak menyerbu masuk. Saya tidak menggedor pintu. Saya tidak menjerit minta penjelasan, karena saya tahu kalau saya masuk sekarang, merekalah yang akan membalikan keadaan. Mereka akan bilang, saya salah paham. Mereka akan bilang, saya istri pencemburu. Saya pernah merasakan itu. Setiap kali saya mengeluh, akhirnya sayalah yang dianggap pihak bersalah. Maka sore itu, saya memilih diam. Tapi diam, saya bukan kalah. Diam saya adalah awal dari sesuatu yang sudah lama saya siapkan tanpa mereka sadari. Saya keluar dari rumah dengan pelan. Saya kunci pintu depan dari luar. Lalu, saya berdiri di halaman, menelpon kedua mertua saya. Suara saya tenang. Tidak gemetar sedikit pun. Bu, Pakistan, tolong datang ke rumah Mbak Wulan sekarang juga. Sekarang. Ada yang harus Bapak dan Ibu lihat dengan mata sendiri. Sambil menunggu, saya bersandar di pagar. Saya menatap rumah itu, dan saya teringat. Semua ini tidak datang tiba-tiba. Kebusukan dalam sebuah keluarga tidak langsung terlihat. Dia muncul diam-diam, sedikit demi sedikit. Dan selama berbulan-bulan terakhir, saya sebenarnya sudah merasakannya. Semua bermula sekitar 6 bulan lalu. Saat itu, bengkel Reza mulai sepi. Dia sering pulang larut. Wajahnya muram. Saya kira dia hanya lelah karena urusan kerja. Saya memasak makanan kesukaannya. Saya tunggu sampai malam. Tapi dia hanya makan beberapa suap, lalu meletakkan mangkuknya. Mas, ada urusan di luar, katanya. Kalau saya tanya urusan apa, dia berjalan ke balkon. Suaranya pelan. Nanti Mas jelaskan. Tapi penjelasan itu tidak pernah datang. Yang membuat saya mulai resah adalah aroma tubuhnya. Saat dia pulang malam, badannya tidak berbau oli atau asap jalanan seperti biasanya, melainkan berbau sabun mandi. Aroma yang familiar. Aroma yang pernah saya cium saat berkunjung ke rumah Wulan. Saya berusaha tidak berpikir buruk. Saya bilang pada diri sendiri, mungkin
hanya kebetulan. Lalu suatu kali, ponsel Reza berdering di meja. Tanpa sengaja, saya mengambilnya karena saya kira ada telepon dari kantor. Dia langsung merebutnya kembali dengan kasar. Dia tidak membentak. Dia hanya bertanya seperti biasa, tapi sikapnya membuat saya merasa seolah sayalah yang bersalah. Sejak hari itu, dia mengganti kata sandi ponselnya. Di sisi lain, Wulan juga tidak lagi sama. Dulu, kalau saya datang ke rumahnya, dia menyambut hangat. Sekarang, jika saya datang, sikapnya jadi kaku. Berkali-kali saya melihat sebuah handuk pria tergantung di kamar mandinya. Warnanya persis seperti handuk yang biasa dipakai Reza. Saya tidak berani memastikan. Tapi perasaan tidak enak itu terus tumbuh. Pernah saya mencoba bicara dengan lembut kepada Wulan. Mbak, akhir-akhir ini Reza sering ke rumah Mbak ya. Wulan menatap saya sambil tersenyum. Senyum yang manis di permukaan, tapi dingin di dalam. Maya, jangan mulai berpikir aneh-aneh. Sendiri lebih baik daripada curiga sama saudara sendiri. Setelah berkata begitu, dia melenggang pergi. Saya pulang dengan dada yang sesak. Kenapa saya yang merasa seolah saya yang salah? Kenapa orang yang membuat saya resah justru bisa membalikan keadaan? Selama beberapa waktu, saya membiarkan keresahan itu tumbuh diam-diam, tanpa punya keberanian untuk membuktikan apa-apa. Tapi ada satu hal yang berbeda antara saya dan banyak istri lain. Saya seorang akuntan. Pekerjaan saya adalah membaca angka, mencatat, dan menemukan yang tidak beres di antara tumpukan data. Kebiasaan itu tidak hilang saat saya pulang ke rumah. Maka, saya berhenti menangis dan mulai mencatat. Saya catat setiap kali Reza pulang larut. Saya catat tanggalnya. Saya catat di hari-hari itu, di mana Mas Hendra berada. Hampir selalu sama polanya. Reza pulang larut di hari-hari saat Mas Hendra hampir pasti sedang sibuk di bengkel. Hari-hari saat Wulan sendirian di rumah. Suatu malam, hujan turun sejak sore. Gerimis yang awet. Reza belum juga pulang. Saya mengirim pesan, menanyakan dia di mana. Lama sekali baru dia membalas. Singkat. Lagi sibuk. Saya menelepon rumah Wulan dengan alasan menanyakan resep. Telepon diangkat cepat. Wulan menjawab dengan suara mengantuk yang disengaja. Aku sendirian kok, Maya. Lagi mau tidur, tapi di belakang suaranya, saya mendengar dengan jelas. Ada suara tawa kecil seorang pria yang terputus. Lalu, telepon ditutup dengan tiba-tiba. Malam itu, saya tidak tidur. Saya tahu. Sekarang saya tidak bisa lagi membohongi diri sendiri. Beberapa hari setelahnya, saya melihat sesuatu dengan mata kepala saya sendiri untuk pertama kalinya. Sore itu, saya sengaja pulang lebih awal dari kantor dan mampir ke rumah Wulan dengan alasan mengembalikan piring. Dari balik pagar, saya melihat mereka di teras belakang. Reza sedang membetulkan sesuatu di motor Wulan. Lalu Wulan mendekat, menyandarkan kepalanya di bahu Reza, dan menepuk-nepuk punggungnya. Gerakan yang sangat alami, sangat intim, tanpa sedikit pun kecanggungan. Saya berdiri membeku di balik pagar. Itu bukan gerakan antara adik ipar dan kakak ipar. Itu gerakan dua orang yang sudah sangat lama saling menyentuh. Saya tidak masuk. Saya tidak berteriak. Saya hanya berbalik pelan, kembali ke mobil, dan duduk di sana beberapa lama. Sampai tangan saya berhenti gemetar. Hari itu, kecurigaan saya berubah menjadi kepastian. Tapi kepastian saja tidak cukup. Saya tahu, kalau saya datang dengan cerita, saya melihat mereka berpelukan. Mereka akan menyangkal. Mereka akan bilang, itu hanya gerakan biasa antar saudara. Saya butuh sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak bisa mereka putar balik. Maka saya tetap diam dan terus mengamati. Saya benar-benar ingin marah. Saya ingin datang, menggedor pintu, dan berteriak. Tapi saya tahan, karena saya sadar satu hal. Kalau saya menyerang sekarang, dengan tangan kosong, tanpa bukti, sayalah yang akan kalah. Mereka akan menyangkal, Busri akan membela anaknya, dan saya akan dicap sebagai istri gila yang menuduh tanpa dasar. Maka saya memutuskan untuk tidak bereaksi. Saya ingin tahu sejauh mana mereka akan lengah. Dan benar saja, karena saya diam, mereka semakin berani. Reza tidak lagi mudah marah. Dia bahkan pulang dengan wajah lega. Wulan mulai mengirim pesan di tengah malam. Tanpa peduli,
Istri Reza tidak tahu. Mereka mengira saya buta. Mereka mengira saya bodoh. Bantuan datang dari arah yang tidak saya duga. Suatu pagi, Bu Asih, pembantu yang biasa membersihkan rumah Wulan, menemui saya di pasar. Beliau perempuan tua yang jujur. Wajahnya tampak gelisah. "Bu Maya," katanya pelan, sambil menoleh ke kiri dan kanan. Saya tidak enak hati, tapi saya rasa ibu perlu tahu. Bu Asih bercerita bahwa belakangan ini Reza sering datang ke rumah Wulan di siang hari saat Mas Hendra di bengkel. Mereka selalu menyuruh saya pulang lebih awal. "Bu," katanya mau istirahat. Tapi saya pernah lupa membawa kerudung, jadi saya balik lagi. Dan saya lihat sendiri, mobil Pak Reza masih di halaman. Padahal sudah sore. Saya menggenggam tangan Bu Asih dan berterima kasih. Saya minta beliau tidak menceritakan hal ini kepada siapapun dulu. Bu Asih mengangguk. Saya kasihan sama ibu. Ibu orang baik. Tidak pantas diperlakukan begini. Kata-kata sederhana itu membuat mata saya panas. Tapi saya menahannya. Belum waktunya menangis. Beberapa hari kemudian, ada acara kumpul keluarga di rumah Bu Sri. Halal bihalal kecil, kata beliau. Saya datang, membawa rendang dan opor buatan saya. Tapi seperti biasa, masakan saya hanya dicicipi sedikit. Sementara kue-kue kering yang dibawa Wulan, nastar dan kastengel, yang katanya dia beli dari merek terkenal, dipuji habis-habisan. Di acara itu, Wulan memamerkan tas baru, lalu gelang emas. Lalu cerita tentang rencananya merenovasi rumah. "Alhamdulillah, rezeki lagi lancar," katanya, sambil melirik ke arah saya. Bu Sri menimpali, "Wulan memang pintar cari uang. Beda sama yang cuma bisa duduk di kantor." Sindiran itu jelas untuk saya. Saya hanya tersenyum tipis. Tapi di dalam hati, saya mencatat satu hal. Dari mana uang Wulan? Toko online-nya tidak sebesar itu. Mas Hendra hanya punya bengkel kecil. Lalu dari mana semua kemewahan yang dia pamerkan? Pertanyaan itu menempel di kepala saya. Dan tidak lama kemudian, rekening koran rumah tangga saya lah yang menjawabnya. Tapi saya tidak hanya mencatat soal Reza dan Wulan. Sebagai akuntan, mata saya juga tertuju pada satu hal lain. Uang. Beberapa bulan terakhir, ada yang tidak beres dengan keuangan kami. Suatu hari, saya membuka rekening bersama kami untuk membayar tagihan listrik. Saldonya jauh berkurang dari yang seharusnya. Ada beberapa transfer keluar yang tidak saya kenali. Jumlahnya tidak kecil, 15 juta, lalu 20 juta, lalu 30 juta. Semuanya ke satu nama rekening yang sama. Saya catat nama itu. Malamnya, saya bertanya kepada Reza dengan hati-hati, "Mas, ada transfer keluar dari rekening kita. Untuk apa ya?" Wajahnya langsung berubah. "Itu urusan bengkel." "Maya, kamu tidak usah ikut campur soal uang." Lalu, dia pergi ke kamar dan menutup pintu. "Saya tidak ikut campur soal uang," katanya. Padahal saya akuntan. Padahal sebagian uang di rekening itu adalah hasil kerja saya selama 12 tahun. Tapi saya tidak membantah. Saya hanya mencatat nama rekening itu di buku kecil saya. Malam itu, setelah Reza tertidur, saya membuka laci kerjanya diam-diam. Di sana, saya menemukan beberapa lembar nota dan buku catatan bengkel. Saya bandingkan dengan transfer di rekening kami. Angka-angkanya tidak cocok. Pemasukan bengkel jauh lebih kecil dari uang yang keluar. Ada lubang besar di keuangan kami. Dan lubang itu mengarah ke satu tempat yang sama. Sebagai akuntan, saya tahu angka tidak pernah berbohong. Manusia bisa bersandiwara, bisa tersenyum manis, bisa berpura-pura. Tapi catatan keuangan selalu jujur. Dan catatan ini sedang menceritakan sebuah kisah yang sangat buruk tentang suami saya. Saya menutup laci itu pelan, lalu kembali ke tempat tidur. Saya berbaring di samping lelaki yang sedang menghancurkan hidup saya dan berpura-pura tidur. Beberapa hari kemudian, datang sebuah panggilan telepon ke ponsel saya dari nomor tidak dikenal. Suara seorang pria, kasar dan tidak sopan. "Ini istri Pak Reza ya, tolong sampaikan ke suami ibu. Pinjaman atas nama bengkelnya sudah jatuh tempo. Bunganya jalan terus. Kalau tidak dibayar minggu ini, kami datang ke rumah." Saya terdiam. "Pinjaman?"
Suami saya meminjam uang dari rentenir, diam-diam, atas nama bengkel, dan saya, istrinya, tidak tahu apa-apa. Saya bertanya kepada pria itu, berapa total pinjamannya? Jawabannya membuat napas saya tertahan. 300 juta. 300 juta. Untuk apa Reza meminjam uang sebanyak itu? Bengkelnya memang sepi, tapi tidak sampai berhutang sebesar itu. Saya mulai mengerti. Uang itu tidak semuanya untuk bengkel. Sebagian mengalir ke tempat lain, ke rekening dengan nama yang sama dengan yang saya catat tadi. Dan nama itu, setelah saya telusuri, adalah nama toko online milik Wulan. Jadi, inilah kebenarannya. Suami saya berhutang kepada rentenir. Lalu sebagian uangnya dia berikan kepada Wulan untuk gaya hidup mereka. Untuk barang-barang yang dipamerkan Wulan di toko online-nya. Sementara saya di rumah menghemat setiap rupiah. Mengira kami sedang susah karena bengkel sepi. Saya ingat beberapa bulan lalu, saya bahkan menolak membeli baju baru untuk diri sendiri. Saya bilang pada Reza, kita harus berhemat dulu sampai bengkel ramai lagi. Dan dia mengangguk setuju dengan wajah penuh pengertian. Padahal di saat yang sama, dia sedang membiayai gaya hidup mewah perempuan lain dengan uang hutang. Mengingat itu, ada rasa sakit yang sulit saya jelaskan. Bukan hanya dikhianati, tapi ditipu, dipermainkan, dan dianggap bodoh oleh orang yang tidur di samping saya setiap malam. Tapi saya tidak membiarkan rasa sakit itu menguasai saya. Saya ubah rasa sakit itu menjadi ketelitian. Setiap malam, setelah Reza tidur, saya bekerja diam-diam menyusun bukti. Saya tidak langsung menggugat. Saya kumpulkan semuanya dengan rapi. Saya unduh mutasi rekening koran. Saya catat tanggal dan jumlah setiap transfer. Saya simpan rekaman panggilan dari rentenir itu. Semua saya susun dalam satu map. Seorang akuntan tahu bukti yang tertulis di atas kertas lebih kuat daripada 100 tuduhan yang diteriakan. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal. Sekitar 2 bulan sebelum semua ini, Wulan pernah datang ke rumah saya dengan wajah ramah luar biasa. Dia membawa setumpuk dokumen. Maya, ini ada surat-surat administrasi soal usaha keluarga. Mas Hendra dan Reza sibuk, jadi aku yang urus. Kamu tanda tangan di sini saja ya, sebagai formalitas keluarga. Saat itu, saya percaya. Saya tanda tangani beberapa lembar tanpa membaca teliti. Wulan terus mengajak saya mengobrol agar saya tidak fokus. Saya menyesal seumur hidup atas kelengahan sesaat itu. Karena belakangan saya sadar di antara dokumen yang saya tanda tangani ada sesuatu yang janggal. Saya mulai curiga setelah seorang tetangga bercerita. Katanya, dia melihat Wulan beberapa kali datang ke kantor notaris di dekat rumahnya, membawa map tebal. Saya teringat tanda tangan saya di dokumen waktu itu. Dada saya mendingin. Untuk apa Wulan mengurus surat-surat ke notaris dengan tanda tangan saya di dalamnya? Saya mencoba mengingat hari itu sejelas mungkin. Wulan datang sore hari, saat saya sedang lelah sehabis bekerja. Dia membawa kopi kesukaan saya, sesuatu yang tidak biasa dia lakukan. Dia mengobrol panjang, memuji masakan saya, bertanya soal pekerjaan saya. Lalu, di tengah obrolan, dia mengeluarkan map itu. Tanda tangan di sini, dan di sini ya, Maya. Cuma formalitas. Saya menandatanganinya sambil tetap mengobrol. Saya tidak membaca, saya percaya padanya. Sekarang saya mengerti. Kopi itu, pujian itu, obrolan panjang itu, semuanya adalah bagian dari jebakan. Wulan sengaja membuat saya nyaman, supaya saya lengah, supaya saya tidak membaca apa yang saya tanda tangani. Saya merasa mual mengingatnya. Betapa mudahnya saya diperdaya oleh seseorang yang saya percaya. Maka diam-diam saya menemui seseorang, Pak Tono. Beliau notaris senior. Sahabat lama almarhum ayah saya. Saya ceritakan semuanya. Saya tunjukkan salinan dokumen yang masih saya simpan. Pak Tono membaca lama, lalu menghela napas berat. Maya, ini bukan surat administrasi biasa. Ini surat kuasa. Dan ada satu lembar akta yang isinya, kamu memberi kuasa untuk mengurus pengalihan hak atas tanah rumahmu. Tanah warisan ayah yang sah atas nama saya. Mereka mencoba mengalihkannya.
diam-diam. Dengan menjebak saya menandatangani surat kuasa. Untuk apa? Untuk dijadikan jaminan hutang atau untuk dijual. Lalu uangnya mereka bagi. Sementara saya, pemilik sah tanah itu, akan diusir dari rumah saya sendiri. Pak Tono menatap saya. Tapi kamu beruntung, Maya. Surat kuasa ini belum sempurna. Ada cacat hukum di dalamnya karena prosesnya tidak benar. Dan akta tanah yang asli, yang atas nama kamu, masih tersimpan aman. Bukan di tangan mereka. Selama akta asli itu ada padamu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa secara hukum. Saat itulah, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya merasa tenang. Bukan tenang karena bahagia. Tenang karena saya tahu saya memegang kartu yang tidak mereka kira saya pegang. Saya pulang ke rumah dengan satu rencana yang jelas di kepala. Saya akan biarkan mereka merasa menang sampai hari di mana mereka tidak bisa lagi menyangkal. Atas saran Pak Tono, saya melakukan satu hal penting. Akta tanah yang asli, yang selama ini saya simpan di laci kamar. Saya pindahkan ke tempat yang lebih aman. Saya titipkan di berangkas kantor notaris Pak Tono dengan tanda terima resmi. Sekarang, meskipun mereka membongkar seluruh rumah, mereka tidak akan menemukan akta itu. Dan tanpa akta asli, surat kuasa palsu mereka hanya selembar kertas tak berguna. Malam itu, saya mencoba memberi Reza satu kesempatan terakhir. Bukan karena saya masih mencintainya, tapi karena saya ingin melihat apakah masih ada secuil kejujuran tersisa di dalam dirinya. Saat dia pulang, saya menyiapkan teh. Lalu duduk di hadapannya. Mas, kata saya pelan, kalau ada masalah, apapun itu, kita bisa bicara. Kalau Mas sedang kesulitan uang, kita cari jalan keluar bersama. Reza menatap saya sesaat. Lalu dia tersenyum. Senyum yang dulu membuat saya jatuh hati, kini terasa begitu palsu. Tidak ada masalah apa-apa, Maya. Kamu terlalu banyak berpikir. Bengkel memang agak sepi, tapi semua terkendali. Sudah, jangan dipikirkan. Tidurlah. Lalu, dia berdiri dan meninggalkan saya sendirian di ruang tamu. Di saat itulah, kesempatan terakhir itu tertutup. Reza memilih berbohong, bahkan saat saya membuka pintu selebar-lebarnya untuknya. Dia mengira saya tidak tahu apa-apa. Dia mengira kebohongannya masih sempurna. Saya menatap punggungnya yang menjauh. Dan di dalam hati, saya mengucapkan selamat tinggal pada 12 tahun pernikahan kami. Sejak malam itu, saya tidak lagi ragu. Saya melengkapi map saya. Saya rapikan setiap bukti. Saya susun urutannya. Dari yang ringan sampai yang paling menghancurkan. Seorang akuntan tahu cara menyajikan data sama pentingnya dengan data itu sendiri. Saya hanya menunggu satu hal lagi. Satu momen di mana perselingkuhan mereka tidak bisa lagi ditutupi dengan kata salah paham. Hari itu tiba lebih cepat dari yang saya kira. Sore saat saya mengantar oleh-oleh dan menemukan sepatu Reza di teras rumah Wulan. Saya tahu inilah saatnya. Bukti perselingkuhan dengan mata kepala sendiri. Disaksikan oleh dua orang tua mereka. Itulah lapisan terakhir yang saya butuhkan. Maka di halaman rumah itu, sambil menunggu mertua datang, saya membuka map yang selalu saya bawa di dalam tas. Rekening koran, catatan transfer, salinan surat kuasa. Semua ada di sana, lengkap. Saya menarik napas dalam-dalam. Tangan saya tidak gemetar lagi. Tidak lama dari kejauhan, terdengar suara langkah tergesa. Bu Sri dan Pak Hardi datang dengan wajah cemas. Maya, ada apa? Kenapa kamu menyuruh kami buru-buru ke sini? Saya tidak menjawab dengan kata-kata. Saya hanya menyerahkan kunci pintu dan mengangguk ke arah rumah. Ibu dan Bapak masuk saja. Lihat sendiri. Bu Sri membuka pintu. Pak Hardi mengikuti di belakang. Saya berjalan paling akhir. Suara air shower masih terdengar dari koridor. Bersama tawa, dua orang yang tidak tahu bahwa kebahagiaan mereka tinggal hitungan detik. Bu Sri berjalan menuju kamar mandi. Saya melihat punggung beliau yang tegang. Pak Hardi diam. Rahangnya mengeras. Lalu Bu Sri menggedor pintu kamar mandi. Wulan, Reza, buka pintunya sekarang. Suara di dalam mendadak berhenti. Air shower dimatikan. Lalu terdengar suara Wulan yang panik, melengking.
Bu, Ibu kenapa di sini? Beberapa saat kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Wulan keluar dengan rambut basah, mengenakan jubah mandi. Di belakangnya, Reza dengan handuk melilit pinggang. Wajahnya pucat pasi. Begitu melihat saya berdiri di sana, Reza membeku. Mulutnya bergerak beberapa kali. Tapi tidak ada suara yang keluar. Sementara Wulan, dengan kecerdikannya yang luar biasa, langsung menjatuhkan diri ke lantai. Dia mulai menangis terseduh-seduh. Bu, ini tidak seperti yang Ibu kira. Tadi Wulan terpeleset di kamar mandi. Reza cuma menolong. Kami tidak ada apa-apa. Bu, sumpah, saya hampir tertawa mendengarnya. Terpeleset di kamar mandi. Dan kebetulan, suami orang lain ikut basah kuyup di dalam shower yang sama. Sambil tertawa-tawa, Wulan benar-benar perempuan yang pandai bersandiwara dan yang lebih menyakitkan. Bu Sri tampak ragu. Beliau menatap saya, lalu menatap Wulan yang menangis di lantai. Reza ikut bermain. Iya, Bu. Wulan terpeleset. Aku kebetulan kesini mau pinjam kunci ke Mas Hendra. Maya ini suka berpikir berlebihan. Bu, dia memang pencemburu. Pencemburu. Lagi-lagi kata itu. Senjata lama mereka untuk membalikan keadaan. Untuk menjadikan saya korbannya. Sebagai pihak yang bersalah. Bu Sri menghela napas. Lalu beliau menatap saya dengan tatapan tajam. Maya, kamu yakin tidak salah lihat? Anakku tidak mungkin begitu. Wulan juga sudah seperti anak ibu sendiri. Kamu jangan membuat keluarga ini ribut karena kecurigaanmu saja. Itulah momen yang sudah saya duga akan datang. Momen di mana semua orang mencoba mendorong saya ke pojok. Menjadikan saya yang gila, yang pencemburu, yang merusak keluarga. Dulu, saya akan menangis di titik ini. Saya akan menyerah. Tapi hari ini berbeda. Hari ini saya tidak datang dengan tangan kosong. Saya berkata dengan sangat pelan. Suara saya tenang. Dan justru itu yang membuat semua orang terdiam. Bu, saya tidak datang untuk berdebat soal siapa yang terpeleset di kamar mandi. Saya datang untuk menunjukkan sesuatu yang lebih penting. Saya membuka map di tangan saya. Ini rekening koran rumah tangga kami. Lihat. Bu, selama 6 bulan terakhir, ada transfer keluar 15 juta, 20 juta, 30 juta. Semuanya ke satu rekening. Rekening toko online milik Mbak Wulan. Saya letakkan kertas itu di meja. Wajah Wulan mulai berubah. Tangisnya berhenti. Dan ini, saya keluarkan kertas berikutnya. Catatan dari rentenir yang menelpon saya minggu lalu. Suami saya berhutang 300 juta atas nama bengkel. Sebagian uang itu mengalir ke rekening Mbak Wulan. Bukan untuk bengkel. Untuk gaya hidup kalian berdua. Bu Sri terdiam. Beliau mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Pak Hardi yang sejak tadi diam, melangkah maju. Beliau membaca rekening koran itu pelan-pelan, rahangnya mengeras. Untuk pertama kalinya, saya melihat mata lelaki tua itu menyala oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekedar marah. Reza mencoba menyela. Maya, itu salah paham. Uang itu nanti aku kembalikan. Itu cuma pinjaman sementara dari Wulan. Saya menatapnya. Pinjaman sementara. Mas yang berhutang ke rentenir, lalu memberi uangnya ke Wulan. Dan kamu sebut itu pinjaman dari Wulan. Mas, saya akuntan. Jangan permainkan angka di depan saya. Lalu, saya keluarkan lembar terakhir. Lembar yang saya simpan untuk paling akhir. Dan ini, Bu, yang paling membuat saya tidak bisa lagi diam. Saya letakkan salinan surat kuasa itu di atas meja. 2 bulan lalu, Mbak Wulan datang ke rumah saya, membawa dokumen ini. Dia bilang, ini surat administrasi usaha keluarga. Dia minta saya tanda tangan sebagai formalitas. Saya menatap Wulan lurus-lurus. Tapi ini bukan surat administrasi, Mbak. Ini surat kuasa untuk mengalihkan hak atas tanah rumah saya. Tanah warisan ayah saya yang sah atas nama saya sendiri. Mbak menjebak saya menandatanganinya. Supaya tanah itu bisa kalian jadikan jaminan hutang atau kalian jual. Seisi ruangan membeku. Wulan berdiri dengan wajah pucat. Topeng manisnya runtuh sepenuhnya. Bu Sri menatap menantunya yang satu itu. Lalu menatap saya dengan kebingungan yang menyakitkan. Pak Hardi menatap Reza. Reza,
Kamu ikut dalam rencana ini. Kamu mau merampas rumah istrimu sendiri. Reza tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Dan dari diamnya itu, semua orang mengerti jawabannya. Wulan, yang merasa terpojok, melakukan hal yang sudah saya duga. Dia berbalik menyerang. Bu, Maya ini memang gila. Dia cemburu sama saya dari dulu. Dia mengarang semua ini untuk menyingkirkan saya dari keluarga ini. Tapi kali ini tidak ada yang percaya. Karena bukti di atas meja itu tidak bisa menangis. Tidak bisa bersandiwara. Tidak bisa berpura-pura terpeleset di kamar mandi. Angka-angka itu hanya diam dan menunjuk kebenaran. Wulan, yang merasa dirinya tersudut, beralih menyerang saya dengan cara lain. Kalaupun benar Reza berhutang, itu urusan kalian suami istri. Apa hubungannya dengan saya? Kamu cuma cari kambing hitam, Maya. Kamu mau menyalahkan saya karena rumah tanggamu hancur sendiri. Suaranya melengking, memenuhi ruangan. Saya menatapnya dengan tenang. Kambing hitam, Mbak. Nama Mbak ada di rekening koran ini. Tanda tangan saya ada di surat kuasa yang Mbak urus ke notaris. Itu bukan karangan. Itu hitam di atas putih. Saya tidak mencari kambing hitam. Mbak, saya hanya membaca apa yang sudah Mbak tulis sendiri. Wulan terdiam. Dia tidak punya jawaban. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selalu pandai bicara itu kehabisan kata-kata. Dia menoleh ke arah Reza, mencari bantuan. Tapi Reza hanya menunduk, tidak berani menatap siapapun. Sekutu yang dulu mesra, kini saling menjauh saat kapal mereka mulai tenggelam. Bu Sri, ibu mertua yang selama 12 tahun selalu membela Wulan, perlahan duduk di kursi. Tangannya mencengkeram ujung meja. Wajahnya tidak berdarah. Untuk pertama kalinya sejak saya menjadi menantunya, beliau terdiam di hadapan saya, tanpa bisa berkata apa-apa. Lalu, dengan suara serak, Bu Sri mencoba satu kali lagi mempertahankan harga dirinya. Tapi tetap saja, kamu seharusnya menyelesaikan ini di dalam keluarga. Maya. Bukan dengan cara mempermalukan semua orang begini. Saya menoleh kepada beliau. Bu, selama 12 tahun, saya selalu menyelesaikan semuanya di dalam, dengan diam. Dan apa yang saya dapatkan? Saya yang selalu disalahkan. Hari ini, saya memilih kebenaran, bukan diam. Lalu, Pak Hardi bicara. Suaranya dalam, penuh tekanan. Wulan, Bapak tanya sekali lagi. Tanda tangan di surat kuasa ini. Kamu yang mengatur ke notaris. Iya atau tidak? Wulan menggigit bibir. Dia tidak menjawab. Tapi diamnya sudah menjawab segalanya. Pak Hardi menoleh ke arah saya. Maya, akta tanah yang asli ada di mana? Saya menjawab, tenang, aman, Pakistan. Tersimpan di tempat yang tidak mereka kira. Surat kuasa yang Wulan urus itu cacat secara hukum dan tanpa akta asli. Mereka tidak bisa mengalihkan apa-apa. Saya sudah memastikannya pada notaris kepercayaan saya. Mendengar itu, Wulan terhuyung. Seluruh rencananya yang dia susun selama berbulan-bulan runtuh dalam satu sore. Dia mengira saya istri bodoh yang hanya bisa menangis. Dia tidak pernah mengira perempuan yang dia panggil si Maya itu adalah seorang akuntan yang mencatat setiap jejak yang mereka tinggalkan. Dan saat itulah terjadi hal yang sering terjadi pada dua orang yang sama-sama bersalah. Mereka mulai saling menyalahkan. Wulan dengan suara penuh kebencian menunjuk Reza. Ini semua ide kamu, Reza. Kamu yang bilang kita bisa pakai tanah Maya untuk menutup hutang. Aku cuma membantu mengurus surat-suratnya. Reza balas membentak. Kamu yang serakah, kamu yang terus minta uang lebih. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan berhutang sebanyak itu. Mereka bertengkar di depan kedua orang tua. Dua orang yang dulu saling melindungi dalam pengkhianatan, kini saling menjatuhkan saat terpojok. Saya berdiri menyaksikannya dengan tenang. Saya tidak perlu lagi mengatakan apa-apa. Kebusukan itu kini terbuka sendiri. Dan masing-masing dari mereka berlomba menunjukkan betapa busuknya yang lain. Bu Sri menutup wajahnya dengan kedua tangan. Cukup, kata beliau lirih. Cukup.
Ibu tidak sanggup lagi mendengarnya. Pak Hardi berdiri. Tubuhnya gemetar menahan amarah. Kalian berdua sudah menghancurkan 2 rumah tangga sekaligus. Dan kalian masih bisa saling menyalahkan di depan Bapak. Bapak benar-benar malu pernah membesarkan kalian. Tepat saat itu, ponsel Pak Hardi berdering. Beliau melihat layar, lalu mengangkatnya. Wajahnya semakin keras. Ternyata, itu telepon dari rentenir yang sama. Mereka kini menelpon orang tua Reza. Karena Reza tidak bisa lagi dihubungi. Pak Hardi mendengarkan dalam diam, lalu menutup telepon. Beliau menatap putranya dengan tatapan yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Tatapan seorang ayah yang malu pada darah dagingnya sendiri. Reza, kata Pak Hardi pelan. Bapak besarkan kamu bukan untuk jadi laki-laki seperti ini, berselingkuh dengan istri kakakmu sendiri, berhutang ke rentenir, dan mencoba merampas rumah istrimu yang sah. Bapak malu punya anak sepertimu. Reza terduduk di lantai, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saya berdiri di tengah ruangan itu, menatap satu persatu dari mereka. Suami yang saya jaga selama 12 tahun. Kakak ipar yang saya hormati seperti kakak sendiri. Ibu mertua yang selalu menyalahkan saya. Dan saya sadar dalam satu sore ini, semua lapisan kepalsuan mereka terkelupas habis di hadapan mata saya sendiri. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya hanya mengambil map saya, merapikannya. Lalu berkata dengan tenang, saya akan mengurus perceraian ini secara baik-baik, lewat jalur hukum. Hutang itu atas nama bengkel Reza. Jadi itu tanggung jawabnya, bukan tanggung jawab saya. Dan rumah di Bintaro tetap menjadi milik saya. Karena memang sejak awal, itu milik saya. Wulan, yang masih duduk di lantai, menatap saya dengan kebencian. Kamu pikir kamu menang, Maya? Saya menatapnya balik untuk pertama kalinya, tanpa rasa takut. Saya tidak merasa menang, Mbak, karena dalam cerita ini, tidak ada yang menang. Saya hanya berhenti menjadi orang yang kalian bisa permainkan. Itu saja. Saya berbalik dan melangkah keluar dari rumah itu. Tidak ada yang menahan saya. Mungkin karena semua orang masih terlalu terkejut. Atau mungkin karena mereka tahu. Mereka tidak punya hak apa-apa lagi untuk menahan saya. Di luar, gerimis sore mulai turun. Saya berdiri sejenak di halaman, menengadah ke langit. Lalu saya menyalakan mobil dan pulang ke rumah saya. Rumah yang sah atas mama saya. Rumah yang hampir mereka rampas. Tapi gagal. 3 bulan setelah sore itu, perceraian saya dengan Reza resmi selesai. Hutang 300 juta itu sepenuhnya menjadi tanggungannya karena tercatat atas nama bengkelnya. Bengkel itu akhirnya disita untuk menutup sebagian hutang. Reza pindah ke kampung, tinggal menumpang di rumah saudara jauh. Saya dengar, hidupnya di kampung tidak mudah. Tidak ada lagi bengkel, tidak ada lagi uang, tidak ada lagi Wulan yang dulu dia korbankan segalanya untuknya. Saudara yang menampungnya pun mulai mengeluh. Lelaki yang dulu mengira dirinya bisa memiliki 2 perempuan sekaligus, kini tidak punya siapa-siapa. Itu bukan kutukan dari saya, itu hanya buah dari pilihannya sendiri. Wulan dan Mas Hendra bercerai tak lama kemudian. Mas Hendra, yang selama ini tidak tahu apa-apa, hancur saat mengetahui kebenaran. Wulan kehilangan rumahnya, kehilangan toko online-nya, yang ternyata juga penuh hutang, dan kehilangan tempat di keluarga yang dulu memujanya. Tidak ada lagi yang menyebutnya menantu manis kebanggaan keluarga. Saya dengar pula, Wulan sempat mencoba mendekati keluarga lamanya, berusaha menjelaskan, berusaha memutarbalikan cerita seperti yang biasa dia lakukan. Tapi kali ini tidak ada yang mendengarkan. Topeng manis yang dia pakai selama bertahun-tahun sudah robek. Dan sekali, topeng itu robek. Tidak ada lem di dunia ini yang bisa menyatukannya kembali. Orang-orang yang dulu memujanya, kini berbalik menjauhinya. Busri datang ke rumah saya beberapa minggu kemudian. Beliau yang dulu selalu meninggikan dagu di depan saya, kini duduk dengan kepala tertunduk. Maya, katanya pelan. Ibu minta maaf. Selama ini, Ibu salah menilai kamu. Ibu terlalu sayang pada Reza, sampai Ibu buta. Saya hanya mengangguk. Saya tidak menyimpan dendam, tapi saya juga tidak berpura-pura semuanya baik-baik saja. Bu, kata saya,
Akhirnya, saya tidak marah pada ibu. Tapi, saya berharap lain kali ibu mau mendengar menantu ibu dulu sebelum menghakiminya. Karena yang paling menyakitkan bagi saya selama bertahun-tahun bukan sikap Reza atau Wulan. Tapi karena setiap kali saya benar, ibu selalu menganggap saya yang salah. Bu Sri menangis. Untuk pertama kalinya, saya melihat air mata penyesalan yang tulus di wajah beliau. Pak Hardi, sebelum pulang, menggenggam tangan saya. Maya, kamu perempuan yang kuat. Maaf, keluarga ini pernah memperlakukanmu dengan tidak adil. Jaga dirimu baik-baik ya, Nak. Untuk pertama kalinya, ada seseorang dari keluarga itu yang memanggil saya Nak dengan tulus. Mata saya panas. Tapi kali ini air mata itu bukan air mata kesedihan. Sekarang saya tinggal sendiri di rumah Bintaro. Rumah yang sah atas nama saya. Rumah yang hampir mereka rampas. Tapi gagal. Pagi hari, saya menyeduh kopi sendiri, membuka jendela, dan menghirup udara yang terasa jauh lebih ringan. Tidak ada lagi rasa cemas menunggu suami pulang larut. Tidak ada lagi aroma sabun asing. Tidak ada lagi tatapan menghakimi. Saya kembali fokus pada pekerjaan saya. Saya bahkan dipromosikan menjadi kepala bagian keuangan di kantor. Rekan-rekan saya bilang, belakangan ini saya tampak lebih bercahaya. Mungkin benar. Karena untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya hidup tanpa harus menjaga rumah tangga yang ternyata sudah lama membusuk dari dalam. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah meremehkan ketenangan seorang perempuan yang terluka. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, memilih diam saat dikhianati. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka sedang mengumpulkan kekuatan dan menunggu waktu yang tepat. Ada juga banyak suami di luar sana, seperti Reza, yang mengira istrinya akan selamanya diam dan menerima. Mereka lupa. Kesabaran yang ditekan terlalu lama, suatu hari akan berubah menjadi keberanian yang tidak bisa lagi dibendung. Dan ada pula para perempuan, seperti Wulan, yang menutupi kebusukan hati dengan senyum yang manis. Mereka mengira topeng itu akan bertahan selamanya. Padahal, kebenaran hanya butuh satu sore untuk merobeknya habis. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Saya memilih untuk tidak menjadi korban yang menangis di pojok ruangan. Saya memilih untuk berdiri dengan bukti di tangan dan kepala yang tegak. Bagi kalian yang sedang berjuang di posisi seperti saya dulu, percayalah, ketenangan kalian adalah kekuatan kalian. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan video ini kepada perempuan lain yang mungkin sedang membutuhkan kekuatan untuk berdiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.